Saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan Allah, dan ini adalah bagian yang terakhir dari seri mengenai kerajaan Allah. Hari ini saya akan membahas mengenai konsumasi, keadaan kita kelak ketika Yesus datang kali yang kedua, dan secara khusus kita akan mengeksposisi bagian kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Saudara, ada banyak orang mengira waktu kita nanti tinggal di dalam langit dan bumi yang baru, nanti pekerjaan kita setiap hari adalah menyembah Tuhan. Ini tidak salah ya. Dan orang-orang yang memikirkan bahwa surga seutuhnya atau selengkapnya itu adalah waktu kita mati, masuk surga selesai. Ada yang berpikiran seperti itu, dan ini salah ya. Pemikirannya juga sama. Kalau sudah mati nanti bikin apa di sana, di surga? Ya, menyembah Tuhan, membungkuk, tiap saat membungkuk, lalu orang berpikir, apa enggak bosan? Apa enggak bosan ya, membungkuk terus, hanya menyembah terus. Sama juga kita kalau terus menyanyikan puji-pujian berhari-hari ya. Mungkin ada jenuhnya juga ya. Anda mendengarkan kor yang sangat indah dari Handel saja, haleluya, itu kalau diulang-ulang sehari penuh, itu tok, tidak ada yang lain, ya itu bisa bikin jenuh atau bosan juga ya saudara ya. Jadi orang berpikir kalau kerjaan nanti di surga cuma menyembah Tuhan, membungkuk, bangun lagi. Kemudian membungkuk, bangun lagi. Ini bosan sekali katanya saudara. Nah, ini lahir dari pengertian yang salah. Terutama mengenai langit dan bumi baru. Ya, padahal di Alkitab sangat-sangat jelas itu menjelaskan keadaan kita kelak di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, semua ini dipengaruhi oleh pemahaman yang salah yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan dihancurkan dan kita akan tinggal di sorga tapi tidak tahu sorga di mana, di seberang sana ya. Lalu mereka membayangkan sorga itu seperti yang saudara lihat di film-film, itulah penuh bunga-bungaan, orang melayang-layang di atasnya ya, kayak peri atau bidadari begitu kan. Ya, ada bunga-bungaan, ada kolam yang indah, ada taman yang indah, melayang-layang kita di sana. Jadi mereka berpikir apa yang kita kerjakan di sana? Tidak ada lagi kecuali hanya membungkuk, menyembah begitu ya. Nah, ini adalah pemikiran yang kacau ya, dari teologi yang sangat kacau. Karena sorga kita kelak, langit dan bumi kita kelak adalah langit dan bumi ini yang diperbaharui. Saya sudah membahas ini dengan sangat lengkap di khotbah 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya. Jadi saudara, langit dan bumi ini yang diperbaharui. Berarti ada kelanjutan aktivitas tetapi tanpa dosa. Ya. Sebagaimana Tuhan memerintahkan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasai, bukan dalam pengertian mengeksploitasi, tapi dalam pengertian bagaimana kita memelihara, membudidayakan ya alam semesta atau bumi ini saudara. Maka itu akan berjalan terus visi ini. Visi mandat budaya ini terhambat oleh adanya dosa, sehingga visi mandat budaya bukan hanya bicara bagaimana kita mengelola alam, bagaimana kita bekerja di bumi ini, membudidayakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi mandat budaya di tengah-tengah dunia berdosa itu berurusan dan orang berdosa. Kita kerja di mana? Ada korupsi di mana-mana. Bagaimana orang Kristen tidak korup supaya menjadi terang di tempat pekerjaan. Jadi mandat budaya sekarang bergeser. Bukan lagi hanya bicara bumi, mengelola bumi, tapi juga bagaimana menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Jadi lebih kompleks. Tetapi mandat budaya akan bergerak terus di dalam langit dan bumi yang baru.
tetap ada aktivitas-aktivitas, pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan tanpa dosa. Jadi salah kalau dikatakan di sana nanti hanya menyembah. Ya, kita menyembah Tuhan. Kita beribadah, tetap ibadah ada nanti di hadapan Tuhan. Dan kita bertemu muka dengan Tuhan dan juru selamat kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus di dalam natur manusianya kita bisa lihat dengan jelas. Ya, tetapi bukan hanya itu. Aspek seutuhnya bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Harus mempunyai karakter yang bagus yang merefleksikan kemuliaan Tuhan. Sudah ada dua ya. Pertama, harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, mempunyai karakter yang mulia untuk merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ketiga, ada unsur ibadahnya. Ada unsur ibadah menyembah Tuhan tetap jalan terus ini nanti. Ya, itulah tujuan manusia diciptakan. Apa tujuan hidup manusia? Untuk memuliakan, memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Nah, kalau untuk memuliakan Allah sudah berhenti dalam pengertian kita tidak beraktivitas lagi kecuali hanya penyembahan, beribadah. Ini salah ya. Ini salah, berarti ada yang terhenti di sini. Tidak. Semua akan terus berjalan, saudara ya. Dan kita akan membaca sekarang kitab Yesaya. Kita akan melihat ayat per ayat. Saya akan menjelaskan, saudara. Ada yang akan secara ringkas dan ada yang akan secara lebih panjang dan lebar ya. Kalau saudara membaca ayat 17, dikatakan di sana, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, mengenai pernyataan di sini, aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, saya sudah menjelaskan ya, sekitar 2 atau 3 minggu lalu, bahwa ini bukan menghancurkan yang ada ini lalu menciptakan yang baru, sama sekali beda dengan yang sekarang, tidak, tetapi melahirkan kembali atau meregenerasi apa yang sudah ada. Ya, saya tidak menjelaskan lagi hal ini saat ini. Yang perlu kita fokus adalah apa? Ada 2 hal di sana. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Apa maksudnya ini, saudara? Apakah nanti di dalam langit dan bumi yang baru, atau mungkin untuk masa yang lebih dekat ketika kita mati ya, ini baru separuh surga ya, ketika kita mati ya, baru jiwa atau roh yang masuk surga kan, tubuh kan masih di kuburan ya. Nanti selengkapnya kita itu masuk langit bumi baru, surga yang lengkap itu, ketika Yesus datang, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan jiwa kita, lalu seutuhnya menjadi manusia di dalam langit bumi baru. Tapi prinsipnya sama ya. Entah di surga sementara waktu kita mati atau nanti di dalam langit dan bumi baru, pertanyaan pentingnya adalah apa? Apakah ingatan kita masih ada? Ataukah ingatan kita tidak ada lagi? Jadi Anda tidak saling mengenal lagi, anak mana tidak kenal lagi, begitu ya. Ada yang mengajarkan begitu. Kita tidak akan saling mengenal lagi, yang mana istri, yang mana anak, begitu ya. Ada satu pendeta di Indonesia ini, juga seorang pendeta reform, yang mengajarkan bahwa kita tidak akan saling mengenal lagi. Namanya pendeta Yakub Susabda. Kita tidak akan saling mengenal lagi, katanya. Nah, ini dipengaruhi oleh teori dia mengenai manusia, di mana dia mengajarkan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini yang membedakan kita dengan binatang, katanya. Kalau binatang ada tubuh dan jiwa, tapi tidak punya roh. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Nah, memori kita, ingatan-ingatan kita ini ada di jiwa. Pikiran itu bagian jiwa, roh tidak. Nah, ketika kita mati, jiwa kita selesai. Roh kita yang masuk surga. Tubuh kita dikubur. Maka tidak ada lagi memori. Saudara tidak akan ingat lagi siapa istri Anda. Tidak akan ingat lagi anak Anda. Anda tidak akan ingat lagi teman-teman Anda.
Semuanya tidak ada lagi, memori tentang itu hilang semua. Nah, itu ajaran Pendeta Yakub Susabda, dan saya menentang ajaran seperti ini karena bagi saya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nanti saya akan memberi pembuktian dari Alkitab nanti ya. Pertama-tama bahwa manusia itu bukan tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu adalah tubuh dan jiwa, dua elemen saja. Atau tubuh dan roh. Roh sama jiwa itu sama. Ya, saya tidak menjelaskan di sini panjang lebar, tapi secara ringkas saja ya. Jadi manusia tubuh dan jiwa. Dan saya tidak akan memberikan argumentasi di sini karena saya tidak sedang berkhotbah untuk itu. Ya, manusia hanya tubuh dan jiwa. Nah, saudara-saudara, karena manusia hanya tubuh dan jiwa, maka yang masuk surga itu adalah jiwa kita atau roh kita. Jiwa atau roh itu sama. Dan Alkitab sendiri memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa memori ingatan kita masih sangat jelas ketika kita mati. Kita tidak lupa. Ya, Anda tetap tahu diri Anda waktu hidup di dunia ini namanya siapa. Ya, namanya Kuncoro, Ngatemin, atau ya macam-macam ya, Ngatimun, ya semua masih jelas. Dia ingat apa yang pernah dia lakukan di dunia, dia ingat semua. Nah, dari mana ini kita tahu, saudara? Saya membuka satu bagian Alkitab sekarang dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16 itu mengenai Lazarus dan orang kaya. Nah, dikatakan di sana, saudara, bahwa ada seorang kaya namanya Lazarus. Dia mati, ada seorang kaya bukan Lazarus ya, mati. Ada juga seorang miskin namanya Lazarus juga mati. Ya, lalu dikatakan Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, artinya dia berada di tempat Abraham ada ya. Lalu kemudian dikatakan juga orang kaya itu mati dan masuk ke Hades, tempat penyiksaan, neraka maksudnya. Kalau saudara membaca di ayat 23 dikatakan di sana, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dia memandang ke atas ya. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia lihat Abraham, kata, walaupun ini hanya sifatnya penggambaran ya, tapi dikatakan dia melihat Abraham dan Lazarus. Berarti ada semacam pengenalan di sini ya. Kalau tidak ada pengenalan lagi, bagaimana dia bisa melihat, dikatakan melihat Abraham dan Lazarus. Berarti waktu dia hidup, ya ingatan dia mengenai Lazarus yang duduk di bawah mejanya, mengambil remah-remah makanannya, meminta-minta, itu jelas sekali. Dan dia melihat Lazarus dikatakan. Berarti ada memorinya tentang Lazarus ya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini semua juga simbolik ya, tapi dia jelas mengalami penderitaan, dan dia minta tolong kepada Abraham untuk kirim Lazarus untuk meringankan penderitaannya. Jadi ada ingatan tentang Lazarus di situ. Lalu ayat 25 dikatakan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Nah, perhatikan kata Abraham ini, anak, ingatlah. Berarti Lazarus ada memorinya, ada ingatannya, ada pikirannya, betul ya? Ingatlah. Kalau dia sudah tidak ada memori, pikiran, ingatan, bagaimana di sini dikatakan Abraham mengatakan ingatlah? Jelas dikatakan ingatlah, berarti dia masih punya ingatan, dia masih punya pikiran, kesadaran. Ya, lalu kemudian dikatakan, saya membaca ulang ya, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi disuruh mengingat, berarti dia masih bisa mengingat, ya, masih ada memorinya, masih ada pikiran untuk mengingat. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, dan seterusnya ya. Saya langsung ke ayat yang ke-27.
Kata orang itu, orang kaya ini ya, yang masuk neraka. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi dia masih ingat tentang ayahnya, tentang rumahnya. Tentang rumah bapaknya di bumi. Dia minta, supaya menyuruh Lazarus pergi ke rumah orang tuanya. Saya baca lanjutannya ya. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi dia hafal persis ada berapa saudaranya? Ada 5 saudaranya. Suruh Lazarus pergi ke sana, memberitahu mereka, ya, supaya mereka juga kelak tidak masuk ke sini. Artinya mereka tidak hidup seperti dia, supaya tidak masuk neraka. Ya. Lalu ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jadi Abraham berkata atau mengingatkan orang kaya ini bahwa ada kesaksian Musa dan para nabi. Kalau orang kaya yang masuk neraka ini tidak ada memorinya lagi, karena dia sudah mati, bagaimana dia mengingat tentang ada hukum Taurat Musa dan ada kitab para nabi? Kan sia-sia mengatakan itu ya. Dan Abraham sendiri, saudara lihat, paham sekali bahwa di bumi ada kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, di mana orang-orang bisa membaca. Nah, Abraham juga kan orang mati di sini, betul ya? Dia sudah mati, tapi ada ingatan yang jelas bahwa ada hukum Taurat dan bahwa ada kitab para nabi, saudara. Ya, jadi ada memori orang mati, saudara. Ya. Lalu ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dan seterusnya ya, saya tidak akan membahas ini. Jadi orang kaya ini ngotot, kalau ada orang mati datang kepada mereka, mereka akan percaya. Jadi pikirannya ini mengenai keadaan di bumi, bagaimana kalau ada orang mati, bagaimana kalau ada orang mati hidup, lalu memberitakan kepada orang hidup, kamu harus hidup begini-begini loh, supaya jangan masuk ke neraka, dan lain sebagainya. Dia masih ingat semua itu. Ya, dia masih ingat semua itu. Memori dia, kenang-kenangan dia tentang apa yang ada di bumi. Tentang kelakuan saudara-saudaranya. Dan dia berharap kalau ada yang bangkit dari antara orang mati, memberitahu mereka supaya mereka berhenti berbuat durhaka, mereka pasti bertobat. Ini semua ingat-ingatan akan dunia ini, saudara. Dan tentu saja ini kacau ya, doktrinnya ya. Tidak mungkin seorang yang bangkit dari antara orang mati, ya, bisa mempertobatkan orang. Kalau mereka sendiri tidak mendengarkan firman Tuhan selama ada di bumi. Tapi kita tidak bahas itu di sini ya. Yang mempertobatkan orang itu firman Allah, bukan orang bangkit dari antara orang mati. Paham ya? Ya, Yesus bangkit saja, Tuhan dan Juru Selamat. Para rasul percaya, langsung percaya enggak? Enggak. Mereka tidak percaya, saudara. Yang lebih cepat percaya justru perempuan-perempuan. Ya. Jadi masalah mujizat kebangkitan, sekalipun orang mati bangkit, sekalipun orang lumpuh bangkit, sekalipun orang buta melihat, tidak mungkin mempertobatkan orang tanpa pemberitaan firman Tuhan. Maka Abraham di sini berkata, ada hukum Taurat, ada kitab para nabi. Itu yang mempertobatkan mereka. Baca aja itu, dengarkan tegurannya, ikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan masalah orang mati bangkit ya. Ini saya sedikit melebar sedikit karena dibahas di sini ya. Jadi intinya adalah apa? Ada kenang-kenangan, ada ingatan yang jelas dari orang-orang yang sudah mati. Dan keadaan ini sama saja nanti ketika kita sudah berada di dalam langit dan bumi yang baru. Karena bukan jiwa lain yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau jiwa lain kan bukan kita lagi. Ya, mau tidak saudara, jiwanya diganti. Ya bukan kita lagi. Kalau jiwa kita diganti kan bukan kita lagi, saudara. Itu sesuatu pribadi yang lain. Ya, jiwa kita yang sekarang ini, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, seluruh aspek jiwa kita,
Itulah yang menunjukkan jati diri atau pribadi kita. Ya. Dan tidak mungkin itu diganti dengan jiwa lain. Jadi pikiran kita yang sekarang ini, hidup kita yang sekarang ini, jiwa kita yang sekarang ini, yang perlahan-lahan bukan diregenerasi, disucikan oleh Tuhan. Kalau diregenerasi sudah dilahirkan kembali, kita sudah percaya, nanti perlahan-lahan disucikan. Dan tetap jiwa ini nanti yang kita miliki pada saat kebangkitan dari antara orang mati. Maka semua memori masih ada. Ya. Tetapi apa maksudnya ini tadi dalam kitab Yesaya? Bahwa tidak akan ada lagi hal-hal yang dahulu yang diingat, begitu ya. Saya membaca ulang ya, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini menyangkut segala hal yang jahat dan berdosa, pikiran-pikiran yang rusak, ingatan-ingatan tentang kejahatan, ya, semua hal-hal yang menyangkut dunia yang lama yang belum diperbaharui dengan segala macam kecemaran dan dosa di dalamnya, itu tidak akan ada ingatan lagi. Semua itu sudah selesai. Jadi jangan berpikir saudara, di dalam langit dan bumi yang baru nanti, saya masih ada pikiran untuk mencuri. Kalau orang pencuri ya. Saya masih ada pikiran untuk iri hati. Kalau orang yang suka iri hati. Saya masih ada hati yang mau membenci orang. Tidak ada lagi itu semua. Semua hal yang buruk, kenang-kenangan, kesedihan, kepedihan, termasuk pengalaman-pengalaman buruk semua, itu yang dihilangkan. Sudah selesai. Segala macam dosa dan kejahatan tidak ada lagi. Ya, tapi kalau saudara masih bisa mengingat kejahatan, mengingat pemberontakan, mengingat hal-hal yang tidak benar, maka kita masih bisa berbuat dosa lagi. Tapi jelas kita tidak akan berbuat dosa lagi, maka hal-hal kenang-kenangan akan kejahatan, akan dosa, ya bagaimana orang menikmati dosa, tidak ada lagi. Ya, semua sudah diselesaikan, sudah dibereskan pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Maka dikatakan di sini hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati, termasuk ambisi-ambisi yang liar, kecongkakan ya, dan lain sebagainya. Semua cita-cita yang tidak benar, yang melawan Tuhan, semua ide-ide durhaka, semua ide-ide yang jahat itu sudah tidak ada lagi. Sudah selesai semuanya. Lalu kita lanjut sekarang ayat 18 dan 19. Dikatakan tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Ya, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ayat 19, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, karena umatku di dalam tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak ada. Berarti tidak ada penderitaan lagi, yang ada hanya sukacita selama-lamanya. Jadi jangan berpikir bahwa langit dan bumi ini akan dilanjutkan, tetapi diregenerasi, dilahirkan kembali. Jiwa kita masih terus jalan, tidak dimusnahkan, tidak diganti dengan jiwa baru. Pribadi kita tetap. Jangan berpikir semua akan tetap ada. Tidak semua tetap ada. Ada yang dihilangkan. Ya, segala macam kepedihan, kesedihan, duka cita sudah dihapus semuanya. Ya, berhenti. Ya. Sudah dihapus semuanya. Tidak ada lagi tangisan dikatakan. Bunyi erang pun tidak ada. Berarti bunyi erang ini kalau tangisan kesedihan ya. Itu simbol daripada kesedihan, kepedihan karena kematian orang-orang yang dikasihi, karena dikhianati, karena hal-hal yang buruk, yang jahat yang kita terima, kita sedih. Tapi erang pun tidak ada. Erang ini mewakili sesuatu keluhan karena sakit penyakit dan
kepedihan ya, atau sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kita ya, seperti sakit, penyakit dan lain sebagainya, maka tidak ada lagi di sana nanti. Sudah selesai, yang ada hanya sukacita selama-lamanya. Lalu ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Saudara perhatikan baik-baik, kalau tidak teliti memahami ayat ini, Anda berpikir berarti nanti ya masih ada kematian di sana ya. Memang katanya tidak ada bayi yang hidup beberapa hari, artinya bayi mati pada saat baru dilahirkan ya. Berarti bayi kalau begitu ya tetap akan masih ada yang mati, tapi mungkin nggak langsung mati cepat begitu ya. Dikatakan atau orang tua tidak mencapai umur suntuk, berarti ada orang tua semua orang tua akan mencapai umur suntuk, umur yang panjang sekali, dan setelah itu mereka akan mati. Ya, lalu dikatakanlah di situ, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Berarti orang matinya nanti lebih dari 100 tahun. Ini semua pemikiran yang salah. Justru yang dimaksud Yesaya di sini adalah menegasikan semua hal-hal yang ada ini. Tahu menegasikan ya, meniadakan, berarti nanti tidak ada lagi kematian bayi. Karena memang tidak ada kematian lagi, paham tak? Jangan berpikir, oh tidak ada bayi yang hidup hanya beberapa hari lalu mati. Oh berarti nanti orang umurnya akan panjang-panjang baru mati. Salah itu. Maksudnya ini kalau di dunia ini ada bayi mati, ada yang mati muda, ada juga yang mati umur cukup, ada yang cukup sekali, tapi semua mati kan? Tapi di sana nanti engkau tidak dengar lagi tentang bayi mati, karena memang tidak ada kematian. Paham? Lanjut, apa? Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Artinya yang tidak cukup umur, belum terlalu tua sudah mati. Tidak ada lagi nanti. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang akan umurnya suntuk, setelah suntuk baru mati. Tidak, bukan itu maksudnya. Engkau tidak akan lihat lagi orang tua yang mati tidak terlalu tua, itu maksudnya. Karena tidak ada kematian lagi, paham? Tidak ada lagi kematian di sana. Lalu dikatakan apa? Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Siapa yang mati umur 100 tahun akan dianggap muda. Seolah-olah di sana ada kematian, bukan itu maksudnya. Kalau sampai ada yang mati, ya itu muda. Dan dikatakan di sana tadi sudah disangkalkan tidak ada yang mati muda kan, semua umurnya suntuk kan, maksudnya begitu kan. Berarti maksudnya ini tidak ada orang yang mati muda. Nah tadi pertama tidak ada yang mati bayi. Kedua, tidak ada orang yang mati belum terlalu tua. Ketiga, tidak ada orang mati muda. Lanjut. Ya. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Berarti juga yang mati sebelum 100 tahun tidak ada. Ini semua adalah penegasian. Tidak ada bayi mati, tidak ada. Tidak ada orang mati belum terlalu tua, tidak ada. Tidak ada orang mati muda. Tidak ada orang mati sebelum umurnya 100 tahun. Kalau semua tidak ada berarti ada yang mati tidak? Tidak ada yang mati, itu maksudnya. Tidak ada lagi kematian di sana. Yang ada hidup selama-lamanya. Semua penggambaran di sini hanya engkau lihat di dunia ini. Ada bayi mati, ada anak-anak mati, ada orang muda mati, ada orang yang belum terlalu tua mati, ada orang juga yang tua sekali mati, ada orang yang belum 100 tahun mati. Kita rata-rata belum 100 tahun mati. Ya. Engkau lihat di dunia ini, tapi di sana dikatakan tidak ada lagi. Itu maksudnya saudara. Jadi jangan memikirkan di dalam langit dan bumi yang baru kita akan masih melihat kematian. Tidak ada lagi kematian. Ya, mari kita melanjutkan sekarang. Ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah, perhatikan ini.
Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ya. Walaupun kita tidak bisa memikirkan bahwa ini pengertian harafiah seperti kita membuat rumah di sini, ya, tetapi yang jelas ini menggambarkan ada aktivitas, paham ya? Ada pekerjaan mendirikan rumah. Tapi saudara jangan berpikir di dalam langit dan bumi yang baru rumahnya seperti ini, dilengkapi AC. Betul ya, kalau di dunia barat karena dingin diperlengkapi dengan pemanas ruangan. Kehidupan kita kelak dengan tubuh kemuliaan tidak membutuhkan rumah seperti ini, saudara. Ya, tidak membutuhkan kulkas supaya kalau panas minum air es. Tidak membutuhkan kipas angin. Tidak butuh kalau kedinginan lari keluar cari panas matahari atau bakar kayu supaya bisa berdiam. Ya. Bahkan tidak butuh pakaian, saudara. Jangan pikir ini pakai jas bagus sekali. Sayang ya, nanti di langit dan bumi yang baru jas tidak bisa dipakai. Jas tidak pakai, tidak ada guna. Topi tidak ada guna. Ya, jam tangan tidak ada guna. Kalung tidak ada guna. Anting-anting tidak ada guna. Sepatu tidak ada guna. Semua tidak ada guna, saudara. Ya. Kita diselimuti oleh kemuliaan Allah. Dan juga kemuliaan yang kita miliki sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Adam di Taman Eden, sebelum jatuh dalam dosa mereka tidak pakai pakaian. Tapi mereka merasa malu? Tidak. Alkitab berkata, Adam dan Hawa itu telanjang, tapi mereka tidak malu. Karena mereka hidup di dalam kemuliaan tanpa dosa. Maka tidak ada yang namanya malu. Orang kalau malu itu akibat dosa. Dosa ini saudara kompleks loh. Dosa ini sangat kompleks pengaruhnya. Ya. Orang minder saja itu akibat dosa. Maka kadang-kadang terlalu minder saya marah kalau orang. Kita butuh untuk pelayanan minder sekali. Maju ke depan saja mesti gemetar. Ya ini sudah berlebihan ya. Dan ini dosa saudara. Ya, orang minder berlebihan tidak pede itu ada tidak bagus itu ya. Ya. Kita manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan Allah. Menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Kita diciptakan dengan sesuatu keunikan, kemuliaan yang luar biasa. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah dalam pengertian yang luas, bahwa kita mempunyai reason, bahwa kita mempunyai perasaan, bahwa kita mempunyai kehendak, bahwa kita mempunyai aspek sosial, aspek rohania dan lain sebagainya, itu tidak hilang, tapi dicemari oleh dosa. Itu yang rusak total dalam dosa, tetapi tetap masih terlihat sisanya. Apalagi ditopang oleh anugerah umum Tuhan atau common grace of God. Jadi kerusakan total manusia itu bukan maksudnya serusak-rusaknya dan sama sekali tidak ada sesuatu kebaikan relatif. Kalau teori kerusakan total maksudnya seperti itu saudara, maka saudara nggak akan pernah berharap ada negara ya dipimpin oleh orang-orang. Mereka rusak, tapi bukan rusak serusak-rusaknya seperti kehidupan di hutan. Siapa kuat dia yang menang. Tapi kita masih bisa menata kehidupan kita, masih bisa bernegara, masih bisa bersekolah ya. Anda masih temukan di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi hatinya baik, masih bisa berkomunikasi dengan kita, masih bisa berrelasi dengan kita. Ini semua menunjukkan bahwa manusia sudah rusak total, tetapi bukan rusak mutlak ya. Itu hanya menunjukkan bahwa pikirannya, hatinya semua cenderung untuk berdosa. Dan yang lebih penting mereka sudah terputus dari Tuhan, pemberi hidup ya. Seperti itu. Jadi saudara sebagai manusia yang mulia ya, ketika jatuh dalam dosa pun ya kita masih menyatakan sisa-sisa gambar dan rupa Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, tapi itu semua dirusak oleh dosa. Nah, di dalam langit dan bumi yang baru,
gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu dikembalikan menjadi sangat-sangat cemerlang dan berada pada status tidak mungkin berbuat dosa lagi. Kalau Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum kejatuhan, mereka sangat mulia, tapi pada status mereka mempunyai potensi atau bukan potensi ya, kemungkinan untuk berdosa. Ya, Agustinus berkata Adam di Taman Eden itu dia mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa ya. Posse peccare, posse non peccare. Ya. Lalu kemudian mereka jatuh. Ketika jatuh maka non posse peccare. Non posse peccare, betul. Tidak mungkin. Non posse non peccare. Tidak mungkin tidak berdosa. Pasti selalu berbuat dosa. Itu pada saat kejatuhan. Ketika sudah menjadi orang percaya, dilahirkan kembali, masuk dalam proses pengudusan, sekarang kita melihat orang Kristen mungkin tidak berbuat dosa, ya. Posse non peccare, mungkin tidak berdosa. Tapi nanti di dalam langit dan bumi yang baru pada saat Kristus datang kali yang kedua, pada saat konsumasi, maka status kita adalah non posse peccare, tidak mungkin berdosa lagi. Ya, non posse peccare, tidak mungkin berdosa lagi. Nah, kalau begitu saudara, kita tidak membutuhkan rumah yang seperti ini. Lalu apa maksudnya ini ayat 21, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga, ya. Dan saya perlu ingat kalau saudara membaca kitab Yesaya, ini adalah sesuatu kitab nubuatan tentang tentang konsumasi, tentang langit dan bumi yang baru, dan Alkitab LAI kita ini sangat tepat memberikan judul perikop, yaitu janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, ya saudara ya. Di versi King James atau di versi NIV pun sama. Saudara bisa melihat judul yang sama di sana mengenai New Heaven and Earth, ya. Nah, apa maksudnya di sini saudara mendirikan rumah? Nah, saya katakan tadi waktu kita membaca kitab nubuatan ini ada banyak simbol-simbol di dalam, ya sifatnya simbolik, jadi tidak bisa kita tafsir secara harfiah, tetapi pada prinsipnya apa yang dinyatakan di sini itulah yang merupakan penggambaran keadaan kita kelak. Jadi kalau dikatakan di sini mereka akan mendirikan rumah-rumah, berarti di sana nanti ada aktivitas, kita bekerja di sana nanti. Dan pekerjaan apa itu saudara? Melanjutkan visi mandat budaya yang tanpa dosa. Yang ketika manusia jatuh, diganggu oleh dosa, sehingga mandat budaya menjadi lebih kompleks di tengah-tengah dunia berdosa ini. Tapi nanti di dalam langit dan bumi yang baru, visi mandat budaya, bagaimana seluruh alam ciptaan ini kita kelola, kita budidayakan tanpa dosa dan dibawa untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah. Sampai Tuhan betul-betul dipermuliakan di dalam seluruh keadaan apa yang ada pada masa yang akan datang, itu akan tetap terus berjalan, saudara. Jadi langit dan bumi yang akan datang bukan satu tempat yang statis, satu tempat yang sudah berhenti, tapi akan ada selalu aktivitas, pekerjaan, tugas yang kita kerjakan, yang merupakan mandat budaya di tengah-tengah langit dan bumi baru tanpa dosa. Mandat budaya Adam di Taman Eden adalah mandat sebelum dia jatuh dalam dosa, adalah mandat budaya yang dia kerjakan tanpa dosa, tetapi ada kemungkinan, ini dalam konteks historikalnya Alkitab ya, kemungkinan dia jatuh kalau memberontak kepada Tuhan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks decree, ya, the decree of God atau decree Allah, itu bukan kemungkinan. Kejatuhan Adam itu pasti, ya, pasti terjadi. Tapi saya tidak bicara dari aspek ini, tapi dari aspek historisnya Alkitab. Adam di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa,
Dia mengerjakan mandat budaya, tetapi posisinya adalah posse pecare. Ya. Dan dia jatuh. Mandat budaya yang kita kerjakan pada saat dunia sudah jatuh ke dalam dosa, bukan hanya berurusan dan bekerja dan mengelola bumi, tapi juga berurusan dengan bagaimana kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang berdosa. Mandat budaya pada saat langit dan bumi baru nanti itu sudah sama sekali berbeda. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah kurang mulia Tuhan pada saat konsumasi nanti sehingga kita masih perlu lagi mempermuliakan Tuhan, lalu kemudian kita masih bekerja, masih terus menjalankan mandat budaya supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, ini jawabannya sama dengan ini, ya. Sama dengan ketika saudara mengatakan hidup saudara untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Betul ya? Berarti kalau saudara tidak memuliakan Tuhan, bagaimana? Tuhan mulia apa enggak? Tujuan hidup kita kan untuk memuliakan Tuhan kan? Nah, kalau kita ternyata tidak memuliakan Tuhan, apakah Tuhan kurang mulia? Jadi butuh kita memuliakan Tuhan? Tidak. Nah, istilah untuk kemuliaan Tuhan di sini artinya apa? Hidup kita itu harus hidup sesuai dengan makna dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Ada 3 hal itu tadi yang saya jelaskan. Pertama apa? Bekerja sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan. Ini mempermuliakan Tuhan. Kedua, berkarakter, merefleksikan kemuliaan Allah. Ketiga, beribadah menyembah Dia. Itu namanya mempermuliakan Tuhan. Bukan karena Tuhan kurang mulia, tetapi supaya kita hidup cocok sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Tuhan tidak perlu ditambah kemuliaannya oleh penghormatan kita, oleh pekerjaan kita, oleh karakter kita yang baik. Tidak perlu. Tuhan tidak lebih mulia dan tidak kurang mulia. Dia selalu mulia secara sempurna. Tetapi maksudnya kita memuliakan Tuhan itu dari aspek kita, supaya kita berharmoni dengan sifat-sifat Tuhan yang kudus dan mulia. Nah, prinsip memuliakan Tuhan dalam konteks ini tetap jalan nanti ketika kita hidup dalam langit dan bumi yang baru. Ada aktivitas-aktivitas baru di sana, ada kegiatan-kegiatan yang baru yang kita tidak mungkin bisa bayangkan saat ini. Karena kita masih dikurung di dalam dunia yang berdosa. Ya, yang jelas 3 unsur ini sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita harus memuliakan Tuhan dan pertama, kita bekerja dalam mandat budaya yang sudah berbeda. Kedua, kita merefleksikan kemuliaan Tuhan dan karakter kita yang sungguh-sungguh sinkron dengan karakter Tuhan. Tidak ada lagi nanti selisih atau apa. Betul-betul ngeplek. Ngeplek maksudnya bukan sifat kita sama dengan Tuhan, bukan. Maksudnya itu sinkron, tidak ada selisih. Ya, sebagaimana Tuhan mau kita merefleksikan kemuliaannya. Dan ketiga, unsur ibadah dan penyembahan tetap ada. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Di hidup di dunia ini Anda bekerja kan? Kerja sehari-hari kan? Pertama, itu panggilan Tuhan, panggilan untuk bekerja itu, mulia dan sakral itu. Ini ada kaitannya dengan mandat budaya. Maka tidak ada pekerjaan yang tidak suci. Semua pekerjaan suci dan sakral. Kedua, apalagi? Anda sebagai orang Kristen dituntut untuk menjadi apa? Garam dan terang. Harus hidup suci. Harus hidup sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang suci. Ini fungsi refleksi, merefleksikan kemuliaan Tuhan Allah melalui karakter kita. Ketiga apa? Anda harus beribadah. Jangan meremehkan hari Minggu, saudara. Jangan meremehkan ibadah yang kita kerjakan di gereja, kita lakukan di gereja. Saudara tahu tidak, ketika Tuhan memerintahkan Musa pimpin Israel keluar dari Mesir, itu bukan sengaja alasan yang diada-adakan itu supaya mereka bisa menyembah di gunung, supaya mereka bisa menyembah. Itu hanya alasan yang diada-adakan supaya orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Tidak, memang tujuan utamanya itu.
Mereka dibebaskan dari perbudakan. Tujuan utamanya apa? Supaya beribadah kepada Tuhan. Lepas dari perbudakan. Karena perbudakan Mesir simbol perbudakan dosa. Perbudakan Firaun simbol perbudakan setan. Memang tujuannya untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan alasan yang diada-adakan itu, tidak. Dan memang betul, mereka dibawa ke padang gurun. Mereka dilatih di sana, digembleng untuk menyembah Tuhan, digembleng untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat ketat di sana mengatur ibadah orang Israel. Ini menjadi sesuatu esensial dalam kehidupan Kristen. Maka orang-orang yang mau hanya gereja online, tetapi tidak mau datang ke gereja sebagai persekutuan yang kita bisa langsung berhadap-hadapan muka, mengatur menata ibadah kita bersama, terutama pada hari Minggu, ini adalah orang yang meremehkan bagaimana makna hidup manusia sesungguhnya. Ingat ya, saya ringkas 3 hal penting ini ya, yang tetap terus berjalan pada saat langit dan bumi yang baru nanti. Ada sekarang, ada di Taman Eden sebelum jatuh, ada di antara hidup manusia sesudah jatuh, orang-orang percaya, dan ada terus nanti pada saat langit dan bumi yang baru. Pertama apa? Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan, mandat, budaya. Kedua apa? Merefleksikan kemuliaan Tuhan melalui karakter kita. Ketiga apa? Beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di dalam 3 hal inilah kita menemukan makna hidup kita yang sesungguhnya. Saudara mau nantang ini, meaningless hidup kita. Tidak ada maknanya. Coba orang malas-malasan tidak bekerja itu, tidur-tidur di rumah. Dia akan pusing, stres loh, betul ya? Ini saja sudah contoh sederhana ini. Ya, orang malas-malas itu. Ini orang belajar, ya, masih sekolah. Malas-malas tidak belajar. Itu ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya, betul ya? Pengangguran itu saudara, itu ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, betul apa tidak? Coba saudara nganggur. Nganggur, leyeh-leyeh ya, itu ada lagu dulu ya. Leyeh-leyeh pengangguran gitu ya. Itu ada lagunya dulu. Ya, jadi saudara, pengangguran itu tidak nyaman itu. Karena memang Tuhan men-set kita, menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, bukan untuk menganggur, tapi untuk beraktivitas, bekerja, berkarya. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu pertama. Kedua, berkarakter yang baik. Sesuai dengan sifat-sifat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau orang jahat bagaimana? Bisa tenang, nyaman enggak orang jahat itu? Enggak nyaman dia, saudara. Tapi kalau saudara hidup baik, hidup tenang, dengan karakter yang bagus, hidup kita akan nyaman sekali, aman sekali. Berpolitik pun aman loh ya. Saudara kalau berpolitik tapi banyak cacatnya, korupsi di belakang banyak sekali, Anda tidak akan nyaman ya. Anda serang orang, kamu akan diserang balik. Itulah sekarang saling menyandra kan di politik ya. Saling menyandra ya. Kamu punya borok loh, kamu korupsi loh. Ya. Jangan korek saya, kamu korupsi, saya bongkar nanti saya laporkan ke polisi. Ya. Tapi kalau orang bersih gimana? Saya anggap itu Mahfud MD itu orang bersih ya. Itu dia tidak bisa dikorek itu. Dia ngomong apapun orang tidak bisa korek. Kecuali mungkin ancam dengan cara lain ya. Ya, tapi kalau untuk laporkan polisi, untuk apa lapor polisi apa? Dia tidak korupsi. Dia bersih. Ya. Ya bukan hanya korupsi ya kalau politisi ya, termasuk juga kalau dia punya selingkuhan atau apa itu bisa dibongkar semua itu memalukan dia nanti itu. Ya jadi saudara, kalau kita hidup memancarkan kemuliaan Tuhan melalui karakter kita yang mirip Kristus, kita akan menemukan tujuan hidup kita nyaman sekali. Ketiga, ibadah. Ya, beribadah. Saudara jangan pikir ini hanya waktu 1,5 jam, 2 jam kita ibadah. Ya rutinitas biasa. Tapi kalau saudara betul-betul menghidupi itu, menghidupi apa istilahnya itu, liturgi kita, liturgi kebaktian kita setiap minggu, saudara akan melihat hidup, makna hidup saudara menjadi cemerlang di sana. Dari 3 hal ini orang Kristen tidak boleh lupa. Kerja untuk Tuhan, mandat budaya. Kedua, berkarakter
yang baik, yang seperti Kristus untuk memancarkan kemuliaan Allah. Ketiga, jangan lupa waktu ibadah. Beribadah kepada Tuhan, bersekutu menyembah Tuhan. Kalau saudara bersih dalam 3 hal ini, maka kita menjadi orang yang sangat nyaman, sangat tenang, karena kita sudah berada di dalam tujuan dan makna hidup kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan menurut gambar dan rupanya. Jadi saya kembali, ada aktivitas saudara ya. Ada aktivitas di sana, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan akan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi ada aktivitas dan mereka menikmati aktivitas itu. Dikatakan di sana mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Berarti mereka menikmati aktivitas mereka. Menikmati pekerjaan mereka. Menikmati hasil pekerjaan mereka. Tidak ada yang sia-sia saudara. Jadi kita tidak boleh membayangkan surga yang nanti hanya menyembah. Tidak ada yang lain lagi. Dan itu kelihatannya sangat membosankan. Tidak, Alkitab justru tidak mengajarkan itu. Alkitab justru mengajarkan 3 hal itu tadi. Kalau menyembah itu hanya satu aspek, beribadah. Tapi bukan hanya beribadah. Kerja tetap jalan. Merefleksikan kemuliaan Tuhan melalui karakter kita, kita nanti saling bercahaya saudara, bukan saling berbangga. Maksudnya bukan saling menyombongkan diri, tapi masing-masing akan memancarkan cahayanya sendiri-sendiri. Cahaya kemuliaan sebagaimana dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Ya, jadi kalau hanya menyembah saja, ya ada unsur yang hilang. Panggilan mandat budayanya hilang, memancarkan kemuliaan Allah melalui karakter kita yang sudah disempurnakan itu hilang, ya tinggal hanya membungkuk saja. Hanya satu aspek. Tidak. Hidup kita manusia sempurna dengan 3 hal ini. Ya, Anda kalau hanya menyembah saja tidak bekerja, tidak ada guna loh. Rajin ke gereja tapi malas kerja, menganggur, ada guna enggak? Tidak ada guna. Orang rajin ke gereja tapi di luar itu kacau hidupnya. Tapi di gereja bersaksi, wah saya dipimpin Tuhan begini. Tapi di luar istrinya ada 3, ada 4 orang. Ya, suka nipu-nipu. Ya, bisnis nipu-nipu. Tapi di gereja pakai baju putih. Kalau tugas dia penerima tamu senyum kayak malaikat. Itu hidup yang hidup yang skizofrenik. Tapi saya ibadah loh, saya setia beribadah hari Minggu, tidak ada guna itu. Harus 3 unsur ini harus berada bersama-sama. Anda adalah seorang pekerja. Dalam konteks ini saya tidak bicara bekerja hanya demi cari uang, bukan itu. Bekerja konteks mandat budaya. Kedua, Anda adalah orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan melalui karakter hidup. Ketiga, Anda adalah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah melewatkan waktu-waktu liturgi kita yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjadikan kita beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali saudara ya. Oleh karena itu saudara, ada aktivitas di sana nanti. Jangan khawatir. Dan setiap aktivitas sekecil apa itu, semacam movement yang kecil saja, itu pasti akan mendatangkan kenikmatan yang besar. Surga kita bukan surga bidadari ya saudara ya. Itu surga Kristen bukan surga bidadari. Ya. Tapi kenikmatan yang kita terima, yang melampaui kenikmatan-kenikmatan yang tidak beres, itu adalah bagaimana kita bekerja. Sekecil apa movement kita waktu bekerja itu mendatangkan kenikmatan luar biasa. Saudara saja mengetahui itu ya. Saudara kerja dan pekerjaannya jalan, senang enggak? Ya, kita punya visi kan di sini ya. Gereja kita akan begini. Mari kita berdoa, begitu kan? Ya, mari kita doakan. Lalu kalau semua yang kita inginkan kita doakan mulai muncul satu-satu, bagaimana? Senang enggak? Pasti saudara, ya.
Jadi semua menimbulkan sukacita. Demikian juga dengan karakter yang bagus menimbulkan sukacita dan ibadah di hadapan Tuhan. Ketiga hal ini harus ada. Saya akan berhenti di sini, saudara. Saya akan menyambung minggu depan. Sebetulnya ini adalah bagian yang terakhir. Tapi karena masih ada beberapa ayat Alkitab, itu di ayat 22 sampai 25, maksud saya ayat Yesaya 65 ini ya. Masih kita membahas ayat 23 sampai 25. Maka saya akan menyambung minggu depan. Nah, sebagai penutup dari khotbah saya ini, saudara, saya akan menceritakan tentang seseorang namanya Eric Liddell. Dia adalah seorang pelari cepat. Ya, pelari cepat itu sprinter ya. Kalau sprinter itu kan 100 meter ya. Ya ada yang 200 meter ya. Pokoknya pelari jarak pendek ya. Kalau pelari maraton tidak boleh itu disebut pelari cepat. Kalau dia lari cepat-cepat nanti baru beberapa kilo dah habis nafasnya ya. Dia adalah sprinter ya. Dan adalah sprinter yang pernah mengikuti Olimpiade. Eric Liddell. Eric Liddell ini saudara rajin sekali berlatih. Lari, pokoknya lari. Sampai saudaranya perempuan mengatakan begini. Kamu ini hanya kerja lari. Sampai lupa hal-hal yang lain. Lari saja. Ya. Istri saya ketawa ya. Ingat itu bahasa Inggrisnya. Missing this, missing that. Ya. Ya. You just run. Missing this, missing that. Gitu ya. Jadi saudara, lari. Saudara perempuannya protes. Tapi Eric Liddell bilang begini. Kamu tahu tidak? Bahwa Tuhan yang menciptakan saya dan mempersiapkan saya untuk menjadi misionaris, dia memang akan menjadi misionaris ke Cina kalau saya tidak salah. Tuhan yang sama katanya menciptakan saya dengan lari yang sangat cepat. Dan kerjaan saya sekarang adalah lari. Ketika saya berlari cepat, saya merasakan gairah kemuliaan Tuhan. Saya merasakan sukacita sorga dalam hati saya. Nah ini benar, ini 1000% benar orang ini. Memang pekerjaannya pelari Olimpiade. Dan dia senang menikmati itu. Dan dia sadar itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Saudara bekerja apa? Saudara tukang, saudara guru atau apa saja. Usaha, kalau saudara sadar ini adalah panggilan Tuhan, saudara pasti akan menikmati, bukan hanya sekadar cari uang, ya, tetapi pasti menikmati pekerjaan itu. Ya, tapi banyak orang bekerja tidak menikmati karena mereka bekerja di tempat yang salah, yang tidak cocok untuk mereka. Ya, untuk mereka saya tidak mau bicara ya, tapi bekerja yang memang Tuhan panggil kita di sana. Dan biasanya kalau Tuhan panggil kita di sana itu memang kita cinta dan itu jalan ya. Ya, tapi kalau Anda tidak suka, ya tunggu saja 1-2 bulan, 1-2 tahun nanti pindah lagi. Kalau usaha sendiri bangkrut, ya. Tapi kalau bekerja ikut orang, nanti pindah lagi, pindah. Karena memang bukan itu panggilan dia. Dia hanya mau cari duit kan, tapi Eric Liddell tidak. Lari adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia adalah pelari Olimpiade. Maka dia bersukacita dalam larinya. Saudari perempuannya ini yang tidak ngerti. Saya kalau khotbah ya, seperti ini, semangat, saya merasakan sukacita. Tapi datanglah seseorang lain. Pak Pendeta, kalau khotbah jangan terlalu begitu, Pak Pendeta. Jangan terlalu semangat, Pak Pendeta. Ya. Tapi dia tidak tahu bahwa saya senang dan saya bersukacita ketika saya berkhotbah. Nah, ini salah ya. Dan memang Eric Liddell kemudian dipanggil untuk melayani Tuhan dan jadi misionaris. Jadi Tuhan itu panggilannya terhadap kita itu sangat tuntas, sangat pas untuk kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Yang penting kita taat saja ya. Apapun pekerjaan saudara, kerjakan itu dan sungguh-sungguh. Dan di dalam langit dan bumi yang baru nanti, tetap masih ada pekerjaan yang menanti kita. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
dan tetap memancarkan kemuliaan Tuhan dan tetap menjaga waktu-waktu ibadah kita di hadapan Tuhan. Liturgi ini sangat sakral. Ya, saudara harus menantikan, mengharap-harapkan itu. Kebaktian hari Minggu, bersekutu di hadapan Tuhan, mendengarkan khotbah, memuji Tuhan, kita berdoa. Semua ini akan menimbulkan hidup yang bermakna di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Berkati kami agar menjadi orang Kristen yang memikirkan langit dan bumi baru. Bukan dengan cara yang tidak alkitabiah, tapi dengan cara yang alkitabiah. Karena hakikat kami sebagai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah, yang harus hidup bekerja dalam panggilan mandat budaya untuk kemuliaan Tuhan, yang harus merefleksikan kemuliaan Tuhan melalui karakter kami yang serupa dengan Kristus, dan yang harus beribadah di hadapan Tuhan. Itu akan tetap terus jalan, dan di dalam langit dan bumi baru nanti akan tetap terus ada. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang memiliki ketiga hal ini. Kami setia dalam panggilan pekerjaan kami. Kami setia di dalam merefleksikan kemuliaan Tuhan melalui karakter atau sifat kami. Dan kami setia beribadah kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberikan makna kepada kami. Dan biarlah Engkau boleh disukakan dan disukacitakan, dan hidup kami makin diberkati oleh Tuhan dari seluruh aspek apapun itu yang kami kerjakan, maupun kehidupan keluarga kami atau kehidupan aspek-aspek yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami setelah berpisah dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.